Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Fitriani Dia Cantika dengan NIM P272200250069. Saya Marah Nurul Khotimah dengan NIM P272200250075. Saya Olivia Kumetania dengan NIM P272200250086. Saya Widya Nur Aini dengan NIM P272200250095. Dan saya Wiwit Wahyuni dengan NIM P272200250096. Dengan video ini kita sebagai bentuk pemenuhan tugas dari Pak Muhtarom. Kita nonton videonya ya. Bye-bye. Kemarin ada tugas nggak sih, Chan? Oh iya, kita kayaknya ada tugas ya dari Pak Muhtarom. Apa ya tugasnya? Agama nggak sih, yang matkul agama yang materi apa ya? Fungsi dan hukum profetik agama kayaknya deh. Oh, yuk kita belajar bareng-bareng. Oh iya, yuk. Ada Marwah sama Olive di situ. Iya. Yuk. Samperin aja yuk. Halo. Yuk kita belajar bareng yuk. Kayaknya kita kemarin ada tugas ya dari Pak Muhtarom. Oh iya, boleh sini duduk aja. Bareng-bareng aja kita. Tugasnya apa sih? Aku lupa deh. Bentar aku buka dulu ya. Boleh. Buka dulu. Oh, yang kemarin hukum dan fungsi profesi agama ya? Iya, tugasnya itu. Bentar Aku deh. masih bingung deh, apa sih itu hukum dan fungsi profetik agama? Belum, sebentar. Ini kan baru berempat. Bukannya dari daerah sini tuh masih ada Widya ya? Oh, kalian lupa? Apa kita samperin aja nggak sih? Kita samperin aja. Iya. Aku di sini aja. Ya udah deh. Kayaknya di depan sana nggak sih? Ini bukannya Widya ya? Kita bukan ada tugas. Oh, kemana? Udah, ayo kerjain. Kemarin kan Pak Muhtarom itu ngasih makalah tentang profetik agama. Kita ringkas yuk. Ayo. Aku nyari latebe ya, nyari latebe ya. Kamu nyari juga apa? ya. Oh ya udah, berarti kita ngerjain berdua aja. Oh, kamu nyari yang bagian apa? Aku bagian itu, hukum aja, hukum. Kamu bagian? Aku hukum Tuhan deh. Oke, berarti kita profesi agama. Oh, begini loh, Wit. Ternyata tuh. Ya udah kita ringkas dulu. Iya, Aku share ke grup ya. Oke. Oh, ternyata tujuan syariat Islam tuh kayak gini. Kita kan udah melintas nih dari materi Pak Muhtarom tentang hukum dan fungsi profesi agama. Nah, untuk pengertian ketaatan hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu secara hukum, yang kedua adalah Islam. Untuk cara hukum itu ketaatan hukum berarti mematuhi peraturan dan ketetapan pemerintah serta para pemimpin demi menciptakan kehidupan bangsa dan bernegara yang berkeadilan. Yang kedua itu ada dalam Islam, itu ketaatan hukum yang berarti melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis dengan ikhlas dan sabar. Nah, itu pengertian dari ketaatan hukum. Tadi udah paham kan? Oke. Terus untuk materinya itu ada apa aja sih? Nah, untuk itu ada klasifikasi hukum Islam. Nah, menurut ahli fikih, hukum syar'i dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, hukum taklifi, yaitu ketentuan dari Allah yang mengatur perbuatan yang harus dikerjakan, ditinggalkan, atau yang memberikan pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh seorang mukallaf, orang yang dewasa dan berakal. Nah, hukum taklifi itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada ijab, yaitu wajib. Yang kedua ada nafs, yaitu sunnah. Yang ketiga ada tahrim atau haram. Yang keempat karahah atau makruh. Dan yang terakhir itu ada ibadah atau mubah. Nah, yang kedua itu ada hukum wati, yaitu ketentuan Allah yang menjelaskan bahwa sesuatu dapat menjadi sebab, syarat, atau penghalang bagi sesuatu yang lain. Contohnya, sholat adalah sebab dari kewajiban berwudu, dan kemampuan berpergian adalah syarat wajibnya menunaikan haji. Jadi, hukum Islam itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya, yang kini terdapat dalam Al-Quran dan dipertegas oleh Nabi Muhammad. Kemudian apa aja sih tujuan dan fungsinya? Oh, jadi tujuan hukum Islam yang lebih dulu adalah secara umum tujuan hukum Islam adalah untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta mengarahkan mereka untuk menuju kebenaran untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Abu Isya al-Sadiqi sendiri, tujuan hukum Islam adalah memelihara 5 aspek utama kehidupan manusia. Yang pertama, memelihara agama, memelihara jiwa, akal, harta, dan keluarga. Nah, untuk fungsi hukum Islam sendiri yaitu adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum ini mengatur berbagai hubungan manusia tidak hanya dengan Tuhan tapi juga dengan dirinya sendiri, dengan sama manusia, dengan benda dan dengan lingkungan.
syariat Islam terbagi menjadi dua bagian nih. Yang pertama ada iqtiqadiyah, yaitu adalah hukum atau peraturan yang berkaitan dengan dasar keyakinan dalam Islam. Yang kedua ada amaliyah atau aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku. Oh, seperti itu ya. Iya. Untuk cara menumbuhkan kesadaran taat kepada hukum Tuhan itu ada menyadari bahwa manusia diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua, membaca dan mempelajari kitab suci. Yang ketiga, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Untuk yang terakhir itu memiliki kesadaran bahwa ketaatan akan membawa manfaat dan kebahagiaan. Oh, seperti itu. Iya, Berarti manusia itu emang harus taat ya kepada Allah. iya dong. Pokoknya manusia itu harus taat pada Tuhan. Oke, siap. Kayak semacam kayak kita hidup itu hanya untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya ya, kayak kita harus melakukan hal-hal yang memang diperintahkan. Iya, betul sekali. Nah, tadi kan dijelasin itu profetik agama. Nah, apa sih itu fungsinya sama keterangannya bagaimana? Untuk fungsi profetik agama dalam hukum yaitu untuk mendorong seseorang berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang sah. Fungsi ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran moral dan batin hati manusia yang baik, berkualitas dan bermoral, serta menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dan mengatasi krisis kemanusiaan dan kebudayaan. Kemudian ada penerapan dalam sistem hukum modern. Yang pertama, menyadari bahwa manusia diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua, membaca dan mempelajari kitab suci. Yang ketiga, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang terakhir, memiliki kesadaran bahwa ketaatan akan membawa manfaat dan kebahagiaan. Seperti itu, teman-teman. Berarti yang bersama ya dalam penerapan profesi agama dengan tadi yang dijelaskan. Iya. Oh, berarti semua tadi yang kita jelaskan itu kan berkaitan. Iya. Jadi itu tujuannya untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Sebenarnya itu teman-teman. Berarti kita nggak asal kayak menjalankan ibadah saja ya, ternyata ada hukum-hukum yang memang harus ditaati. Iya, betul. Oh, jadi kayak gini orang jadi paham Iya. ya dengan Pak Muhtarom tadi. Iya, Seru banget nih kita belajar kayak gini sama-sama. Lain kali kita belajar bareng lagi ya. Yuk. Let's go.